Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nabil Semuyasar dari TRO 24 dengan 3 digit yang terakhir 066. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu finish state machine menggunakan MATLAB juga nanti ya dalam mata kuliah dasar sistem kontrol. Jadi kita mulai langsung. Apa itu finish state machine atau FSM? Finish state machine atau FSM adalah model logika atau sistem yang memiliki sejumlah keadaan state terbatas dan sistem akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan input atau kondisi tertentu. Artinya, FSM menggambarkan bagaimana satu sistem bereaksi terhadap kejadian atau event dan mengubah perilakunya sesuai dengan suatu saat ini. Jadi ibaratnya dia finish state machine itu dia dari state satu ke state yang lain. Jadi antar state itu pasti ada input atau fungsi tertentu yang membuat sistem tersebut itu, mesin tersebut itu berpindah state seperti itu. Lalu ada komponen-komponen FSM, komponen sederhananya dan utama itu yang pertama itu ada state, itu keadaannya itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu kondisi di mana situasi tertentu yang sedang aktif dalam sistem pada suatu waktu. Jadi semisal dari state A ke state B sudah berpindah ke state B, maka yang aktif itu state B. Nah, lalu yang kedua ada event atau peristiwa, kejadian atau input yang memicu terjadi perubahan dari satu state ke state lain. Jadi event atau peristiwa itu merupakan input ya. Jadi yang sudah saya jelasin juga itu di antar state itu pasti ada input atau fungsi atau event juga sama aja. Jadi dengan adanya input dan fungsi itu, maka antar state ini bisa saling berpindahan seperti itu. Lalu ada transisi, yaitu perpindahan dari satu state ke state lain yang terjadi sebagai respon terhadap suatu event. Jadi karena ada input, karena ada event atau karena ada fungsi tersebut yang kita letakkan antar state, maka uh, sistem tersebut bisa berpindah dari state satu ke state lain, state A ke state B dan sebaliknya seperti itu. Lalu ada action atau tindakan, yaitu sebuah respon di mana setelah berpindah state atau aktivitas aktivitas atau keluaran yang dilakukan sistem saat transisi terjadi atau ketika berada di suatu state. Jadi semisal dari state A ke state B, nah di state B ini ada action apa yang akan dilakukan seperti itu. Lalu contoh pengaplikasiannya itu bisa salah satunya itu pintu otomatis juga dengan state ada beberapa state juga, tertutup, membuka, terbuka, dan menutup. Nah, lalu input atau transisinya itu ada sensor mendeteksi orang, itu kalau dia mendeteksi dia membuka. Lalu ada timer, itu waktu jeda antara setelah terbuka itu jeda sampai tertutup lagi. Uh, jadi sistemnya akan looping ya. Jadi selama misal sensor orang ini terdeteksi sekali, lalu pintu akan membuka. Nah, diberi timer beberapa waktu tertentu untuk pintu ini kembali menutup. Jadi selama sensor ini tidak mendeteksi orang dalam waktu tertentu, pintu akan menutup lagi seperti itu. Penjelasannya itu output motor buka atau tutup tergantung state plus input sensor. Jadi ini contoh milli machine. Nah, lalu ada contoh transisi, itu tertutup, sensor aktif, membuka. Nah, saat state yang membuka, ketika sudah selesai, kan state actionnya kan selesai, terbuka. Nah, saat sudah terbuka, timer habis nih. Misal waktu sudah berjalan dan timer habis, lalu dia akan menutup. Nah, ketika perintah menutup ini sudah selesai, maka pintu tertutup state-nya seperti itu. Nah, pada percobaan yang pertama ini kita mempraktikkan bagaimana suatu sistem motor listrik kita kontrol. Kita praktikkanlah gimana caranya kita membuat state maju dan mundur dengan menggunakan event nilai logika tombol up atau down. Lalu transisinya itu dari down ke up, lalu ke down lagi, bisa dirubah-rubah. Lalu actionnya itu respon nilai speed motor. Jadi nanti kita akan menampilkan nilai speed motornya seperti itu. Kita umpama saja seperti itu ya. Lalu dia responnya itu terhadap event. Jadi ketika eventnya up, maka responnya maju dengan speed berapa.
Lalu ketika eventnya down, maka responnya mundur dengan skip yang ditentukan juga seperti itu. Oke, langsung kita praktek saja. Nah, oke, kita udah ada di MATLAB Simulink ya. Nah, kita langsung aja cari, kalian bisa, kita langsung ketik aja di sini chart, langsung sini no ya. Kita drag drop aja di sini. Nah, kalau udah gitu kita masuk ke dalam chartnya. Nah, di dalam chart ini kita tambahin kotak ini ya. Kita kasih nama up untuk step ini step maju ya. Lalu kita kasih variabel di sini, semisal kita kan mau menampilkan nanti di grafiknya seperti apa, atau kita menampilkan nilai saja seperti itu. Nilai saja dulu ya, atau grafik deh sekalian. Jadi kita Y. Nah, kita speednya semisal waktu up speednya kita mau 100. Nah, jadi kita tambahin dulu entry. Nah, ini. Oke. Udah. Lalu kita tambah lagi di sini. Sini kita kasih nama down. Lalu kita kasih variabel Y. Kan ibaratnya kita kalau up speednya naik gitu kan ya. Speednya pokoknya dia maju gitu lah sebesar 100 rpm. Nah, misal kalau kita down, maka dia mundur 100 rpm, minus 100. Nah, oke. Sederhananya seperti ini. Di dalam chartnya, oke, kita hubungin aja dari sini ke sini, lalu sini ke sini, sini ke sini. Nah, kita kasih nilai fungsi. Kita semisal input I. Ketika tombol up atau ketika gini, saya lupa. Ini state maju dan ini state mundur. Oke, kita anggap ini satu tombol switch ya. Jadi dia switch maju, switch mundur seperti itu. Ketika switch maju, kita buat nilainya satu ya, logikanya satu. Lalu untuk switch mundur, kita buat nilai logikanya itu 0. Jadi kita I sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kenapa saya nggak pakai lebih dari sama dengan atau lebih kecil, lebih dari? Kenapa? Karena saya mau lebih spesifik. Jadi ibaratnya ini logika digital ya, 1 atau 0 seperti itu. Lalu kita setelah selesai seperti ini, state-nya semua, lalu inputnya juga untuk eventnya sini udah. Kita keluar ke bagian Simulink yang sebelumnya. Nah, dari bagian sini kita tambahin input ya, konstan, input konstan. Nah, di sini kita bisa rubah nilainya dari 1 ke 0 atau ke 1 lagi gitu. Yang penting kita sesuaikan dengan data yang dibaca di sini kan I itu 0 atau 1 ya. Jadi kita masukinnya 0 atau 1 gitu. Jangan lupa kita ganti nama variabel ini. Jadi I. Ini masukannya I. Lalu untuk keluarannya kita memakai display untuk menampilkan nilai gitu. Sini kita tarik sini, ini kasih, oh ya, kenapa di sini saya kasih namanya Y, karena di dalam chart sini ini Y. Kalau di sini X atau A, B, C, bla bla bla, maka di sini misal kita ganti deh A. Maka di luar sini kita harus kasih variabel outputnya A gitu. Ini contoh ya. Oke,
Untuk sederhananya seperti ini. Kalau kita run coba ya. Nah, saat nilainya 0, oh ini saya kebalik. Harusnya kita menyelesaikan panahnya ya. Ketika panah yang sini, maka nilai yang di sini itu gini-gini. Saat nilainya saya ganti dulu sahabat. Nah, saat nilainya 1, maka dari stage ini dia pindah ke sini, atau dari stage ini dia tetap di sini, seperti itu. Nah, saat nilainya 0, dia berpindah dari sini ke stage ini. Pokoknya itu tanda panah ujung ini adalah tujuan stage-nya, maka dia akan menuju stage ini. Kalau 0, kalau 1 dia akan menuju stage ini. Seperti itu. Saya tadi terbalik. Nah, kita coba run lagi. Nah, sini udah berhasil ya. Saat apa switch-nya itu down, sini motor bergerak mundur 100 rpm. Ini 100 rpm ke belakang. Nah, saat state-nya saya ganti, saat switch-nya saya ganti ke, saat switch-nya saya ganti nilainya ke 1, logika 1, atau on, atau ya logika 1, saat kita run lagi, maka dia berubah jadi 100. Seperti itu. Oke? Oke, easy. Nah, kalau kita mau lihat gimana grafiknya ya, kita tambahin aja scope. Nah, sini. Kita tambahin bebas, kalian taruh di mana. Cara ngambil kabelnya, kalian klik kanan di kabel ini, terus tarik. Terus arahin ke sini. Nah, pas. Nah, nanti grafiknya akan muncul seperti itu. Ini misal 1 ya, kita taruh. Grafiknya muncul. Tuh, 100. Oke? Nih, 100 ya. Lalu saat kita kasih nilai ini 0, maka dia akan jadi apa? Minus 100. Dari step yang 100 tadi pindah ke minus 100. Itu. Lalu, ini kenapa ya? Lalu kita kasih 1, kita run lagi. Nah, dia jadi 100 lagi gitu. Jadi dia bolak-balik seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk praktik yang kedua, yang MP3. Oke, pada contoh kedua ini kita akan mempraktikkan bagaimana sih contoh step on, off, dan pause pada MP3 player. Dengan komponennya itu ada step, itu ada on, off, dan pause. Lalu event, itu ada keluaran dari nilai indikasi tiap step. Lalu transisinya itu misal dari off, kita on kan, lalu pause, lalu off, lalu on, dan lain-lain bla bla bla. Langsung habis itu action ya, kita lihat respon nilai state MP3 terhadap eventnya seperti itu. Oke, langsung kita praktekin aja dalam Simulink. Oke, kita udah masuk ke dalam Simulink ya. Seperti biasa kita cari aja library-nya di sini. Langsung ketik aja chart seperti itu. Langsung drag and drop bla bla bla. Langsung kita entry ke dalam chartnya. Kita masukkan 3 kotak variabel. 1, 2, 3. Nah, gini aja deh. Nah, 1, 2, 3. Oke. Yang di sini kita kasih nama dulu deh. Step yang ketiga, kita mau dia sebagai pause. Kita perbesar dulu. Kita mau dia sebagai pause. Lalu kita ketik di bawahnya tuh entry nilai outputnya O aja ya. O sama dengan pause, kita buat nilainya menjadi berapa ya? 4 mungkin. Nah, ini. Terus kita ke yang lain ya, sini misal kita buat di sini state-nya sebagai on. Lalu kita buat di sini O. Kalau on kita mau dia 2.
Terus kita jangan lupa entry karena biar nilainya masuk. Lalu di bagian sini sebagai off, saya mau sebar entry dulu. Lalu di sini kita ganti O variabelnya. Saya mau di sini 0 karena off mati gitu. Oke, kita langsung kasih aja ya garis kehidupan. Salah. Dari sini ke sini. Lalu garis yang berikutnya itu dari sini ke sini. Lalu garis berikutnya itu X dari sini ke sini. Kita harus menghubungkan antara blok variabel ini dengan garis yang bolak-balik juga ya. Jadi jangan hanya satu arah, harus dua arah. Jadi kalau dari sini ke sini berarti gantian dari sini ke sini. Tuh. Oke. Kita kasih dulu lah nama ini. Nah, kita mau inputnya ya. Inputnya kalau kita mau nyala, kalau kita mau off matikan, berarti kita kasih input I sama dengan 0. Oke. Lalu di sini kita kasih I sama dengan kalau kita mau pause kita kasih input 2 deh. Udah. Lalu di bagian sini kalau on kita mau kasih dia input 1 untuk on ya, logika 1 itu. Oke, simple, mudah. Lalu di sini kalau off juga kita kasih logika 0. I sama dengan 0. Oke. Lalu oke. Lalu di sini kita kasih nama juga saat dari pause kita on kan lagi ya, kita masukin aja variabel I sama dengan 1 gitu. Lalu di sini kita kasih I saat dia lagi on, kita mau pause gitu kita kasih I 2. Jadi saat kita masukin 2 pas lagi on dia akan nge-pause gitu. Nah ini oke, aman ya. Nah kira-kira logika variabelnya seperti ini. Jadi kesana itu untuk off, kesini untuk on. Pokoknya setiap arah yang misal nih dalam blok ini yang mengarah ke blok-blok ini tuh pasti akan melakukan action variabel on gitu. Itu langsung perhatian aja, kita bikin sini, kita cari dulu untuk konstan. Oke, udah nemu konstannya. Kita misal set konstannya dinilai 0. Lalu ya datanya ini jangan lupa diganti I karena inputnya tadi kan I. Lalu kita pakai display. Salah. Display. Nah, datanya itu O karena output. Oke, langsung aja kita start. Harusnya normalnya kalau kita kasih nilai 0 berarti kan kita off kan, state-nya off. Berarti kita mau dia on lah. Kita kasih nilai 1 deh. Harusnya kalau kasih nilai 1 sesuai dengan variabel ini dia akan muncul 2 atau on di sini. Coba. Oke, di sini udah berhasil. Nah, kalau semisal lagi on kita mau pause. Kita masukin input yang kedua. Apakah dia jadi pause? Nah, 4. Nilai 4 itu adalah pause. Sini kita lihat tuh, ya kan? Oke, kalau semisal dari pause kita mau on kan lagi, kita masukin aja nilainya 1. Lalu kita run lagi, maka dia on lagi. Nah, semisal dari on kita mau dia off, kita masukin 0, lalu kita run. Nah, maka dia akan off 0 juga gitu. Oke, simple ya untuk MP3. Kita lanjut lagi di
percobaan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, oke, ya selanjutnya untuk praktik yang ketiga, masalah ketiga itu untuk finish state machine pada traffic light. Jadi komponennya itu ada state, red, green, yellow, event, lalu ada event atau timer, waktu jeda antar state nanti kita setting. Lalu transisi itu dari red, sorry ini harusnya dari red, yellow, lalu green, lalu red kembali gitu. Nah, lalu untuk actionnya itu warna lampu aktif dengan kita mengidentifikasi pada grafik scope seperti itu. Oke, langsung aja kita ke MATLAB-nya. Oke, kita udah ada di Simulink MATLAB lagi. Oke, kita langsung aja kayak tadi. Kita cari aja di library-nya itu, kita cari chart. Ini ada chart, langsung kita drag, drop. Kita masuk ke chartnya. Lalu kita buat 3 variabel seperti ini, 3 kotak variabel. Nah, gini. Nah, di masing-masing variabel kita kasih nama. Pertama yang sini kita kasih nama ini sebagai red, lampu merah seperti itu. Lalu kita enter, kasih aja entry, lalu enter. Nah, berhubung saya tadi udah mengcopy dari saya sebelum membuat record ini percobaan, jadi saya coba paste. Nah, di sini sudah ada beberapa nilai-nilai yang saya copy tadi ya. Apa variabel saya copy? Sini berarti saat red yang satu, logika 1 menyala. Oh ya, kita perbesar dulu ini ya. Ini kalau kita perbesar juga, ini juga berbesar ya, biar jelas. Oke, cukup. Nah, oke, selanjutnya di bagian sini kita kasih nama yellow. Nah, entry, lalu kita paste. Kita tinggal ganti untuk nilainya saja. Lalu di sini juga green, lalu entry, lalu kita paste. Nah, di sini green sudah satu ini. Oke. Nah, untuk waktunya caranya itu kita seperti tadi ya, kita tarik garis dari state 1 ke state yang lain. Pertama dari state red ke state yellow. Kita pilih event atau name ini ya. Kita klik. Lalu di sini ada after. After itu ibaratnya delay setelah berapa second. Jadi kita enter aja. Semisal dari merah, kita mau saat awal-awal tuh merah menyala selama 10 detik, 10, second ini. Nah, lalu untuk garis yang kedua di sini yellow ke kuning ke hijau, lalu seperti yang tadi juga klik after. Nah, kita mau yellownya itu hanya selama 2 detik. Jadi ketik aja 2 second. Nah, udah seperti ini. Namun kan lampu merah kan harus looping ya, dari green dia akan kembali ke merah lagi gitu. Kita tarik garis saja dari sini. Dari sini ke red. Nah, kita lurusin. Oke, cukup. Kita kasih after juga. Nah, kita mau lampu hijau ini menyala selama 15 detik misal. Kita tulis 15 second gitu. Oke. Coba kita lihat keluar. Oh, di sini belum ada outputnya ya. Jadi kita harus run dari dalam sini dulu. Kita run. Nah, di sini kita ini semua harus dicetak ya, supaya ini bisa tampil di chart di luar ya. Oke, tampilkan. Oke, nah di sini sudah tampil ya, tuh red lamp, yellow lamp, green lamp, gitu. Nah, untuk kita menyatukan semua sinyal ini, kita menggunakan MUX. Ketik MUX, klik 2 kali, ketik MUX, enter.
lalu klik 2 kali, inputnya kita ganti ke 3 input, lalu kita jangan lupa tambahin scope, enter. Lalu di sini kita lurusin aja, sini, lalu sini, lalu sini ke sini, sini ke sini. Nah udah. Nah untuk scope, karena kita tadi maksimal jedanya itu 15 detik, jadi supaya datanya itu bisa banyak, sini saya stop time-nya, scope-nya itu range-nya itu saya jauhin selama 50 detik lah. Jadi kita bisa ngambil setidaknya dua kali looping datanya gitu. Oke, udah siap semua, kita run. Nah oke, udah run, kita klik pada scope, kita lihat, kita review. Nah di sini merah ya, ini kan awal-awal ini kan kita merah ya, jadi ini meskipun kuning ini merah ya, bisa diganti sih sebenarnya warnanya, cuman ya udah, ini kita anggap aja ini awal-awal merah, menyala selama 10 detik. Oke, ini sampai 10 dia off, lalu yang nyala kuning ya, ini ya, lampu kedua, lampu kuning yang kedua selama 3 detik, lalu lampu ketiga si yang hijau itu menyala selama 15 detik ya, betul ya. Lalu setelah lampu hijau, lampu ketiga itu selesai 15 detik, maka lampu merah, lampu pertama kembali lagi ke state awal, lampu pertama menyala lagi, dan seterusnya berulang seperti itu. Oke, nah untuk percobaannya jadi kita berhasil ya untuk lampu merah sederhana, looping lampu merah sederhana. Oke, seperti itu. Kita lanjut untuk percobaan yang selanjutnya. Baik, kita lanjut untuk praktik problem keempat, yaitu ada finish state mesin pada lampu sen mobil. Nah, untuk komponen-komponennya itu ada state, ada off, lalu saat lampunya menyala yellow itu kanan atau kiri, lalu event atau timernya itu waktu jeda antar state. Jadi nanti kita buat gimana caranya, misal kalau udah sen kanan dan lampu kanan itu tidak nyala terus gitu, dia akan berkedip-kedip gitu. Lalu transisinya itu ada dari off, up, down. Nah up down ini maksudnya ini tuasnya kan naik itu kanan, turun itu kiri. Nah lalu actionnya itu lampu sen aktif dengan ya berkedip tadi yang kita udah bilang selama 0,5 second, atau kita edit ya nanti selama 1 detik ya berkedip, boleh. Oke, langsung aja kita praktik ke MATLAB Simulink. Oke, kita udah ada di Simulink, langsung kita praktekin aja. Seperti biasa kita cari library, lalu kita cari untuk chart. Ini ketik di sini chart, lalu kita klik yang ini drag and drop. Nah udah, kita klik 2 kali. Nah kita harus membuat step yang tadi udah kita bilang off dan kanan kiri ya. Nah kita buat untuk step pertama ini off, step off ya. Nah kita buat namanya step off, lalu di sini kita buat entry. Nah di sini kita define kalau saat off itu lampu kanan dan lampu kiri itu mati, lampu kanan sama dengan 0. Ini ya logikanya, logika digitalnya sama 0. Lampu kiri sama dengan 0. Nah pada state off ini saat kondisinya off, lampu kanan 0, lampu kiri 0. Oke, kita lanjut lagi, kita buat state kanan, kita buat state kanan di sini. Nah kita state kanan. Nah lalu di state kanan ini saat semisal kanan ini nyala gitu kan, kita mau dia berkedip, maka kita harus buat step baru di dalam state in state. Nah seperti ini, lalu kita buat lagi yang kedua. Nah lalu untuk state ini kita kasih nama aja lampu on. Lalu untuk entry-nya itu kita buat
berkedip ya, berarti dia kita buat ini aja lampu. Kalau kanan berarti ini nyala, saat nyala. Kanan satu, kita lebarin lagi. Oke lah, step lampu on udah ada. Lalu kita buat step lampu off. Step lampu off, kita pakai entry, jangan lupa. Lalu terus lampu kanan sama dengan 0. Nah, ini artinya dia ada dua kondisi ya, lampu kanan aktif dan lampu kanan non. Biar dia aktif dan nyala, aktif nyala selama detik yang ditentukan, jadi kedip-kedip gitu. Kita buat jalur untuk penghubung set. Jalur. Oh, udah. Kita buat jalur, misalnya dari sini ke sini. Lalu dari sini ke sini. Nah, kita buat pakai after ya untuk delay. After misal 1 second, kita custom aja 1 second gitu ya. Lalu di sini misal after 1 second juga, kita custom. Oke, nah kalau udah gini lampu kanan saat dia jalanin lampu kanan ini pasti berkedip gitu. Oke, sekarang kita bikin step untuk lampu kiri. Lampu kiri. Cukup. Kurang besar nggak? Cukup lah ya. Cukup. Kita buat kiri. Lalu kita buat lagi step yang sama seperti yang kanan. Kita bikin step yang sama. Oke. Lampu on. Jangan lupa entry. Lampu kiri kemudian 1. Lalu yang ini lampu off. Lalu sini entry, lampu kiri sama dengan 0. Kita buat untuk waktunya, jeda waktunya. Ini. Oh, ini kita buat after 1 second. Oh, yang sini juga kita buat after 1 second. Oke, easy gampang. Tinggal kita buat untuk aliran stepnya seperti itu. Misal dari kondisi off kita mau nyala. Nah, dari kondisi off kita mau nyala, misal berarti kita kan kalau dari off mau nyala ke kiri berarti tuasnya kita down. Kita buat aja down sama dengan 1 N dan up sama dengan 0. Bisa nggak ya? Oke, bisa sepertinya. Oke, nggak error ya, aman ya. Nah, ini kondisi pertama. Kalau down 1, up 0, maka lampu kiri berkedip gitu. Oke, kita balik lagi kondisinya. Kita balik lagi. Ya. Lalu kita buat down sama dengan 0. Ya, down sama dengan 0. Ya, sama sih. Ya mungkin pakai down sama dengan 0 dulu ya. Soalnya kita kan balik dari step kiri ke off ya.
Oh, kita kasih dan aja kalau gitu. Dan up sama dengan 0. Oke, sekarang kita bikinnya dari sini. Kasih. Oke, kita buat down sama dengan 0, dan up sama dengan 1. Jadi ya, lampu kanan nyala, gitu kan. Nah, terus kita balik lagi kondisinya. Dan kita balik lagi kondisinya. Mana nih? Ini. Down sama dengan 0, dan up sama dengan 0. Oke. Nah, kalau misal dari kanan terus mau send ke kiri langsung gitu bisa. Oh ya, ini kita berani dulu. Nah, gitu. Nah, terus misal dari kanan kita mau switch ke kiri, dari kiri switch ke kanan bisa. Kita buat aja ini, terus ini. Nah, tadi kan sama aja kan down. Kalau dari kiri ke kanan kan berarti down 0, up 1 gitu kan. Ya, down 0, dan up 1. Oh, yang di sini juga kita buat down sama dengan 1, dan up sama dengan 0. Oke, oke, sini sekiranya mungkin segini aja ya. Kita run dulu ya biar dia kan di sini kan belum ada input outputnya. Kita run dulu di sini, di run dulu biar keluar. Oke, sini down dan up itu input ya, udah benar. Lampu kanan kiri output. Oke, sudah betul. Mari kita lihat. Nah, ini dia. What is this? Oh, kita gedein aja. Nah, oke. Sekarang lebih jelas kan? Oke, kita tambahin konstan. Konstan. Kita copy paste. Nah, gini aja, simple. Oh, kurang lebar. Oke, sip. Lalu di sini kita pakai sinyal mux. Pakai penyatu sinyal mux. Mux, 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 mux. Oke, oke sudah nih. Kita gedein lagi biar cantik. Kurang gede. Nah, kurang lagi. Sama udah. Sini aja. Tidak perlu besar-besar. Cukupnya. Nah, oke. Dari sini ke sini. Udah sini ke sini. Oke. Datanya udah sama. Oh, ini kebalik ya. Harusnya ini up. Ini down. Nah, ini kata ganti up. Sini down. Ini kenapa up 1? Nah, nih. Kalau down tadi kiri, kalau up itu kanan. Oke. Kurang rapi. Nah, ini juga kurang rapi. Berangkat lah. Oke. Lalu kita pakai scope untuk melihat sinyal. Oke.
Oke, misal kita tes ya, state saat ini 0 dan up itu 1. Apakah dia kanan? Sebenarnya berat. Oke, kita lihat cukup. Gimana cukup? Nah, ini dia. Nah, saat lampu kanan nyala kan terus selama sedetik, 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 gitu kan. Oke, sama aja kalau kita ulang lagi tuh, ya kan. Oke, oke, ya betul. Coba kita tes lampu kirinya 1, lampu kanannya 0. Apakah bisa? Ah, benar, sama. Ini selama sedetik ya. Ini kanan kan yang kuning tadi kan, mati kan. Nah, sekarang yang kiri nyala, tik, 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 gitu ya. Oke. Nah, kalau misal mati gitu, kondisinya 0 dan 0, apakah bisa? Kita run saja. Kita lihat skopnya. Nah, ini udah benar ya. Jadi pada state-nya 00 itu ininya pasti 0 karena off. Kalau misal state-nya 11 gitu kan. Tapi ini kan state-nya nggak mungkin ya kan. Masa iya kita narik tuasnya bisa 2 sekalian bareng gitu kan nggak bisa ya. Kita tes aja, kita nggak hasilnya apa. Tuh hasilnya 0 karena ya gitu. Kalau satu-satu atas up dan down nggak bisa karena kan tuasnya kan cuma bisa digeser karena atas atau bawah, atas atau bawah, nggak bisa digeser untuk 2 gitu. Oke, kita lanjut ke, oh ya, saya mau jelasin lagi kenapa tadi dari lampu kanan, dari state lampu kanan ya, sabar ya, dari lampu kanan misal ini lampu kanan, terus kita bisa langsung pindah ke kiri. Kenapa gitu? Ini contoh ya. Nah, kenapa bisa langsung pindah ke kiri? Jadi kayak gini langsung, karena kita lihat lagi di dalamnya. Nah, di dalamnya ini kan saya beri fungsi ya. Jadi dari kanan bisa pindah ke kiri langsung, state-nya dari kiri juga bisa langsung pindah dengan ya masukin aja down 1 itu untuk kiri dan up 0, lalu down 0 up 1 itu untuk ke kanan gitu. Jadi ya bolak-balik lah, sana ke sini ke sana dan seterusnya. Oke, kita lanjut untuk praktik kasus yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ini kita masuk ke penjelasan action. Jadi action itu juga dibagi jadi 3, yaitu ada entry action, during action, dan exit action. Nah, entry action itu apa? Itu adalah aksi yang dijalankan saat pertama kali masuk ke dalam satu state. Jadi semisal ada state, nah entry itu ibaratnya pas masuk ini dijalanin actionnya. Nah, lalu perintah di bagian entry langsung dieksekusi ketika state tersebut aktif dan ya waktu pertama kali masuk itu langsung diaktifin gitu. Biasanya digunakan untuk menginisialisasi variabel atau menyalakan suatu perangkat. Lalu during action adalah aksi yang dijalankan selama sistem berada di dalam state tersebut. Perintah di bagian during action dijalankan terus-menerus setiap langkah simulasi selama state masih aktif. Biasanya digunakan untuk memperbarui nilai variabel atau menjalankan logika kontrol berulang. Lalu ada exit action, adalah aksi yang dijalankan tepat sebelum keluar dari state. Perintah di bagian exit dieksekusi sekali saat state akan diganti oleh state lain. Biasanya digunakan untuk menyimpan nilai terakhir, mematikan perangkat, atau membersihkan kondisi sebelum berpindah ke state berikutnya. Lalu ada yang namanya state flow. State flow adalah tool dalam MATLAB atau Simulink yang digunakan untuk memodelkan sistem berbasis logika keadaan dan transisi perpindahan antar keadaan. Dengan state flow, kita bisa membuat diagram alir logika atau state machine untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem berubah dari suatu kondisi ke kondisi lain berdasarkan event, fungsi, waktu, atau syarat tertentu.
Fungsi utama state flow yaitu pertama membuat model perilaku sistem logika yang kompleks, contohnya sistem kontrol, status mesin, kontrol mode operasi, logika keputusan, dan lain-lain. Lalu ada mengatur bagaimana sistem bereaksi terhadap input dan mengubah output secara terstruktur. Lalu yang ketiga mengintegrasikan logika event-driven berdasarkan peristiwa ke dalam simulink yang biasanya berbasis sinyal kontinu. Oke, untuk dua penjelasan terakhir ini kita akan jelaskan satu-satu bagaimana cara membuat mensimulasikannya. Pertama pada penjelasan Excel kita akan membuat simulasi dan mengaplikasikan dan menjelaskan secara visualnya itu entry, during, dan exit itu kerjanya itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah ada di dalam Simulink. Nah, seperti biasa, kita pergi ke library, kita pencet library, lalu di sini ketik chart. Nah, lalu kalau udah enter, lalu ketemu ini, chart ini kalian drag and drop, ini langsung aja kita buat step, kita buat 3 step dulu ya, 3 step 1, step 2, dan step 3. Oke. Nah, pada step yang di sini kita kasih namanya step A aja, biar simple. Nah, step A ini kita mau nilainya X0. Oke. Jadi sini kita definisikan X itu sama dengan 0. Oh ya, jangan lupa, ini entry. Nah, ini ya, entry X sama dengan 0. Oke. Lalu kita di sini buat step B. Step B di sini kita beri entry, during, dan exit. Nah, di dalam variabel entry kita isi. Jadi saat X ini masuk ke dalam B, kita mau kita tambah 3. Jadi saya akan buat variabel baru semisal Y atau variabel baru A sama dengan X ditambah 3 titik koma. Nah, lalu untuk variabel during kita saat sudah masuk dan sistemnya sudah jalan, misal di sini saya mau mengubah variabel A itu menjadi variabel B. Jadi semisal A sama dengan B gitu. Atau B sama dengan A, sama saja. B sama dengan A. Nah, lalu pada variabel exit kita mau mengganti nilai B menjadi 9. B sama dengan 9. Oke. Nah, lalu di sini kita buat step C. Step C ini kita kosongkan sebagai jadi dia setelah exit kan nilainya 9. Nah, pindah ke sini itu tidak merubah nilai 9 tadi. Jadi dia lanjut, lalu nanti berubahnya waktu di sini lanjut ke sini. Oke, kita tarik garis dulu biar gampang memahaminya. Sini, sini. Oke. Nah, kita di sini buat setelah berapa detik dipindah. Misal setelah 2 detik. Oke. Lalu oh ya, kita buat juga sini. Sini juga sama setelah 2 detik. Oke. Nah, yang di sini kita buat dia input ya. Jadi di sini saya akan memasukkan nilai I. Kalau I sama dengan 1, maka step ini akan berpindah seperti itu. Oke. Nah, simpelnya seperti ini. Oke. Lalu kita run aja. Kita run dulu untuk mendefinisikan input output lokal gitu-gitu ya. Oke, di sini output lokal. Nah,
Untuk input ini belum masuk ya di sini. Nah, kalau gitu nanti kita tambahin di bagian luar. Bagian sini kita tambahin. Nah, kita zoom dulu. Nah, cara biar di sini ada inputnya gimana? Kita kasih dulu konstan. Konstan. Kita tarik garis ke sini. Nah, di sini kan akan muncul datanya. Kita tulis aja I. Enter. Lalu kita mau tampilkan pakai display. Kita akan tampilkan nilainya dengan display ini. Nah, outputnya ini kan B kan. Tadi kan udah di ini kan udah didefinisikan nih outputnya, keluarannya B gitu. Nah, B. Bisa kita juga mau lihat pada osiloskop gimana. Scope. Kita pakai scope. Lalu kita tarik garis sini. Oke. Kalau udah kayak gini, bisa langsung di run aja. Nah, keluar state akhirnya itu 9 karena di sini kan kita nilai B ini kan saat masuk ke C dia tidak merubah apa-apa, tidak merubah nilai B, jadi tetap 9, dan saat masuk ke A lagi nilai 9 ini akan tetap menjadi 9 gitu, karena belum dirubah gitu. Nah, kalau kita lihat di scope-nya, nah kenapa scope-nya seperti ini? Kan tadi kan dijelasin kan saat state-nya mulai dari 0 X tambah A sama dengan X tambah 3. Oke, nilainya 3 di sini. Nah, setelah habis itu during, lalu setelah itu pada exit kita ubah nilainya jadi 9 sini. Nah, saat nilai 9 selama 2 detik kemudian kan ini 4 detik ya, karena di sini kan 2 detik masuk ke C, lalu keluar dari C 2 detik masuk ke A lagi. Nah, kenapa dia tidak ke 0? Kenapa dia ke 3? Karena saat masuk ke A, itu kan di A itu kan didefinisikan X sama dengan 0. Bukan, jadi nilai B sama dengan 9 itu belum diganti. Jadi hanya mendefinisikan X sama dengan 0. Jadi nilai B sama dengan 9 itu terganti menjadi 3 di saat nih, buka, terganti menjadi 3 di saat sudah masuk ke during, masuk ke state B, karena di sini ada during B sama dengan bla 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 seperti itu. Nah, kenapa 3 tidak ke 0? Karena kan tadi yang udah saya bilang kan B kan tetap kan 9. Tapi kan nilainya kan kembali looking kan. Maksudnya output yang ditampilkan kan eh, awal masuk ini kan entry-nya A kan. A sama dengan X tambah 3, otomatis 3 dulu dong. Nanti setelah itu masuk ke during dan exit. Setelah exit dia berubah lagi menjadi 9 dan looking lagi seperti itu. Makanya grafiknya mana tadi? Makanya grafiknya ini berbolak-balik dari 9, 3, 9, 3, 9, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, untuk simpelnya ya, cara kerja dari entry, exit, dan entry, exit, during itu seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke cara kerja dan gimana cara mempraktikkan step flow. Nah, oke, kita masuk pada praktik yang terakhir, yaitu simulasi state flow. Ya, kita langsung pergi ke MATLAB Simulink aja. Oke, selanjutnya kita akan mempraktikkan simulasi state flow itu ya. State flow, seperti biasa kita ke tambah blank Simulink lagi, lalu ke library, cari chart, lalu kita drag and drop chart ini, kita klik 2 kali, lalu kita bikin 3 step. Nah, bebas mau 3, mau 4, mau 2, bebas, tapi minimal di sini 3 step. Step pertama itu step A. Step A, nih. Oops. Step A. Lalu di step B, kita perbesar. Lalu di sini kita kasih fungsi entry. Terus kita definisikan nilai X sama dengan 5. Lalu di sini Y sama dengan sum
X. Nah, ini ya. Kita definisikan dulu. Lalu oh ya, kita jangan lupa di sini entry juga. Ini X sama dengan 0. Oke. Nah, lalu di sini semisal kita bikin variabel C. Lalu di sini kita entry X sama dengan 30. Lalu Y atau A ini ya, O aja deh, output O sama dengan minus fungsi minus X. Oke, sini kita ganti O juga. Oke, simple ya, cukup simple. Ini entry kita hapus ya, kita jadikan ini default ya. Nah, lalu kita kasih sini eventnya itu kalau I kita kasih input 5, maka dia akan keluar X nya sama dengan 5 gitu. Nah, ini kalau kita kasih I nya 30, maka dia akan keluar nilai X 30. Nah, sekarang kita definisikan semua nilai fungsinya. Kita definisikan yang pertama, yang bagian sini itu kita pakai simulating function. Kita menggunakan blok-blok. Kita kasih namanya sum. Lalu kita klik 2 kali. Lalu kita tambahkan input ini. Kita tambahkan lagi output. Tambahkan lagi sum. Kita tambah lagi konstan. Oke, kita rapiin di sini. Ini kita hapus. Ini oke, ini dengan ini, lalu ini dengan ini. Oke, nah sini kita kasih konstannya itu 15. Nah, fungsi pertama sudah bisa, sudah jadi ya. Kita coba dulu ya untuk fungsi yang bagian sini. Kita run dulu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Sini tadi ada sedikit error videonya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan kayak gini kan. Kita start kayak gini, dia masih error gini ya. Coba kita benarin dari sini aja. Kita klik kanan Explorer. Lalu kita ini ya, tipe data untuk inputnya ini kita ganti ke double. Nah, di bagian sini ini kita ganti ke double. Lalu di sini kita ganti double. Lalu di sini kita ganti 1. Sini kita no. Signal tipenya real. Nah, terus kita apply. Lalu kita close. Coba kita run lagi, bisa nggak? Oke, bisa ya. Oke. Nah, di sini kan yang keluar output sama lokalnya. Nah, inputnya di sini belum keluar ya. Nah, kita tambahin aja. Di sini kita tambahin konstan. Kita drag lalu display. Nah, ini kita hubungin ke sini. Nah, ini datanya kita ganti I karena dia inputnya I kan tadi. Oke, kita run. Oh iya, di sini kan kalau I-nya sama dengan 5, X-nya 5. Nah, kalau I-nya masih 1, apakah keluar nilainya? Kita tunggu. Nah, nilainya 0 ya, karena kan tadi kita syaratnya kan I sama dengan 5 dan I sama dengan 30. Oke, sini coba kita ganti jadi 5. Gitaran. Nah, jadi 20 karena di dalam fungsi ini kan ini inputnya 5 kan masuk, terus ditambah dengan konstan 15 dengan modul sum itu. Nah, itu cara untuk simulating function. Nah, kalau semisal kita mau buat MATLAB function untuk bagian sini, bisa kita cari yang MATLAB function. Nah, ini kita drag and drop MATLAB function, kita kasih nama semisal yang tadi kan kita untuk tambah ya, ini untuk kurang, jadi minus. Klik 2 kali.
Nah, di function ini kita ketik di sini, kan tadi kan output satu kan, kita mau menghasilkan output kedua, output 2 sama dengan main dari fungsi inti dalamnya itu in2. Nah, lalu di sini itu kita buat definisi out2 itu sama dengan 50 sama dengan in2 dikurang 15. Oke, titik koma lalu n. Oke, saya udah jadi ya fungsinya seperti ini. Nah, untuk penjelasannya itu karena out2 ini merupakan fungsi ya. Jadi ini fungsi dan ini itu dijabarkan sebagai variabelnya. Jadi nilai in-nya ini udah masuk sebagai inputnya itu. Seperti fungsi x dah, x-nya itu adalah nilainya. Lalu kita keluar lagi ke chart, balik lagi ke chart. Nah, lalu di bagian sini kita tulis di bagian sini kita tulis y sama dengan min titik koma jangan lupa x. Nah, ini lalu kita run. Ada error. Sorry. Oke, sudah kita run dan tidak error. Coba kita balik ke simulink yang awal ini. Nah, ini kan konstan inputnya kan 5 kan. Coba kita ganti ke 30 sesuai fungsi i tadi. Sesuai input i, ganti ke 30. Kalau i sama dengan 30, harusnya x-nya jadi 30. Oh, kita salah meletakkan. Oke, harusnya ini kita letakkan di sini. Oke, karena fungsi awal ya. Oke, coba kita run lagi. Nah, ini baru bisa. Oke, jadi fungsinya ini udah berjalan ya. Fungsi minus tadi sama fungsi sum. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.